Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di podcast Zia Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di samping saya, namanya rekan Sofyan. Sofian, Mas Sofyan mungkin bisa sedikit perkenalan, sekaligus nanti bisa bincang-bincang terkait pendidikan profesi advokatnya gitu, yang sudah ditempuh kapan, lalu bagaimana pengalamannya ketika menjalani PKPA di Unida Gontor ya, yang bekerja sama dengan Radi ya. Ya, silakan Mas Sofyan bisa perkenalan dulu, terus kemudian bagaimana pengalamannya waktu itu. Saya lupa dulu. Oke, langsung saja ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Sofyan Effendi. Orang biasa manggilnya Sofyan gitu ya. Dan saya sendiri berasal dari Kota Tegal. Ya, dari Kota Tegal. Dan alhamdulillah sudah hampir berapa bulan lah saya sudah mengikuti pendidikan profesi advokat itu sendiri. Di mana itu Mas? Oh iya. Apa itu PKPA? Oh ya, pertama perlu kita ketahui teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum. PKPA adalah pendidikan ya. Pendidikan, K-nya itu P-nya pendidikan, K-nya itu K-nya khusus, oke. Saya menguji aja. Pendidikan khusus profesi advokat. Jadi PKPA itu adalah pendidikan khusus bagi siapa yang ingin menjadi advokat, atau mungkin kalau di masyarakat itu lebih pahamnya pengacara gitu teman-teman. Lagi kira Itu gimana Mas? Waktu PKPA di Indonesia Gontor itu pengalamannya luring apa daring, lalu materinya itu siapa saja, berapa lama, terus bagaimana Mas caranya supaya bisa ikut PKPA itu? Oke, pertama saya sebelum itu mendapatkan beberapa info dari teman-teman yang event ikut PKPA gitu. Tapi saya memikir juga ini PKPA ada yang online ada yang offline gitu tuh. Makanya saya lebih dominan untuk mengikuti PKPA yang offline. Kenapa? Karena saya rasa sendiri ketika kita hanya online itu kita bisa di YouTube itu banyak PKPA tentang pembahasan itu banyak. Nah, makanya saya ingin dapat langsung dari pematerinya langsung, saya cari yang offline, dan alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan di Unida Gontor. Nah, di situ kalau nggak salah ada 12 hari, 12 hari di full dari jam 9 sampai sebelum maghrib. Hanya istirahat ketika waktu sholat dan waktu makan gitu. Jadi benar-benar digembleng. Walaupun secara realita ada juga pemateri yang akhirnya membatalkan yang harusnya offline dia online karena ada mungkin kegiatan lainnya gitu. Tapi saya rasa itu cukup menambah wawasan saya dan kayak mencukupi apa yang ingin saya tahu dari PKPA itu sendiri. Pesertanya ada berapa Mas? Terus dari mana saja? Pesertanya itu banyak, aku memang banyak. Jadi walaupun itu diselenggarakan secara offline, ternyata juga ada peserta yang online. Jadi waktu itu ada yang dari Madura, ada yang dari luar Jawa pun ada, Sumatera. Tapi kebanyakan dari kita datang ke Unida Gontor, jadi kebanyakan offline. Kayak kemarin ada teman saya juga dari Padang. Dari Padang dia benar-benar datang ke Unida Gontor. Keren banget sebenarnya. Itu masih ingat nggak materinya apa saja, siapa yang memberi materi gitu? Kalau materi saking desaknya terlalu banyak, itu banyak banget. Dan itu saya akui orang-orang besar semua. Jadi bergelar itu profesor, doktor dan lain. Salah satunya siapa Mas? Ya, pertama dari ketuanya waktu itu Bapak Oto Sibuan. Foto ya. Ya, terus ada yang Prof, banyak kan dari UGM dan UMM Malang. Malang. Sama UMS ada? UMS ada juga.
Idol ya. Oh iya, Bapak Idol ya. Ah, iya. Saya masih ingat tuh. Saya Idol, jangan lupa Mas ya. Baik, berarti ini Mas Sofyan sudah berapa bulan dari PKPA sampai sekarang ini? Saya mengikuti PKPA itu sekitar bulan Maret. Maret 2000. Maret 2022. Sekarang berarti Padahal lulus tahun lulus Oktober 2021. Oktober 2021, jeda dulu, habis itu ke Pare dulu. Itu Paris setelah dari situ. Oh, setelah PKPA ya? Oh iya. Setelah PKPA baru Pare, baru habis itu sekarang masih dalam rangka magang ya? Iya. Magang memenuhi kriteria 2 tahun. Iya. Dan dalam waktu dekat, November mau Mengikuti upah. yang mungkin saya bisa Upah itu apa? menjelaskan. Upah itu apa? Upah itu ujian profesi advokat. Nah, ya. Insya Allah diselenggarakan November 2022 ya? Tanggal 26 November 2022. 26 November 2022. Bagi yang rekan-rekan sudah ikut pendidikan profesi, bisa menyiapkan diri agar ujian pada tanggal itu ya. Iya. Itu serentak, Mas. Oh, serentak Serentak Indonesia Raya. Ya. Oh, ya baik. Setelah upah nanti ada proses apa lagi, Mas? Sumpah ya. Iya, itu aslinya kalau secara saya baca dari Undang-Undang nomor 13 Undang-Undang nomor 18 2003 tentang profesi advokat itu situ kan jelaskan setelah ujian itu harus magang. Ada yang mengatakan magang dimulai ketika setelah PKPA. Ada juga yang mengatakan sebelum setelah lulus. setelah lulus jika ada ya. Tapi setelah itu mungkin setelah 2 tahun nanti mendapatkan rekomendasi itu bisa mengikuti sumpah, Mas, di pengadilan tinggi. Batas minimal usia 25 tahun. 25 tahun. Mas Sofyan sudah berapa umurnya? Untuk sekarang saya masih 24. Masih muda berarti ya. Dalam rangka menunggu sumpah nanti mungkin sudah mencukupi ya. Kalian berapa, Mas? Saya sendiri kelahiran 97, teman-teman. 97 bulan Oktober 7 Oktober 1997. Oh, berarti nanti mungkin 7 Oktober tahun depan. 2 bulan lagi saya. Oh, 2 bulan lagi? 25 tahun? Oh iya, berarti insya Allah dalam waktu dekat ya. Iya, siap. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Mungkin ada pesan-pesan buat rekan-rekan yang sedang berproses untuk menjadi advokat. Oh, Advokat. Iya. Ada pesan? Yang masih galau-galau, belum PKPA itu. Ya, intinya dari saya sendiri sih, saya ingat kata-kata dari siapa, intinya jika kita sudah mengembangkan namanya layar dari perahu itu, pantang bagi seorang laki-laki untuk mundur. Wah, jadi kalau sudah terjun, ya sudah, kita harus di situ harus jalan. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Semoga lancar proses menuju sumpahnya dan ujiannya. Amin. Ya, dinikmati setiap perjalanannya. Bila bisa berhak, pastagul khairat. Jangan lupa diminum, Mas. Like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.